Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita masih membahas mengenai soal tes CPNS, masih pada bidang tes wawasan kebangsaan. Adapun pada soal dan pembahasan kali ini kita akan menjelaskan secara detail sehingga nanti penjelasannya mungkin akan lumayan panjang. Namun manfaatnya adalah pengetahuan kita terhadap satu materi akan bertambah luas. Seperti apa soalnya? Mari langsung saja kita ke soal yang pertama. Kongres Pemuda yang pertama 30 April sampai 2 Mei 1926 bertujuan untuk A. Membentuk organisasi satu fusi dari semua organisasi pemuda di daerah. B. Menanamkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda di Indonesia. C. Merumuskan ikrar pemuda Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. D. Menanamkan kesadaran satu nasib bangsa, satu adat, dan satu suku. Oke, baik, langsung saja. Silakan di post jika ingin menjawab sendiri. Jawaban yang benar yaitu A. Kongres Pemuda telah terlaksana sebanyak 2 kali. 1. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Dihadiri berbagai organisasi pemuda. Penyelenggaraan Kongres Pemuda 1 bertujuan untuk mempersatukan semua organisasi pemuda di seluruh daerah ke dalam pemuda Indonesia, baik secara fusi maupun federal. 2. Kongres Pemuda 2 dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Penyelenggaraan Kongres Pemuda 2 bertujuan merumuskan ikrar pemuda Indonesia sehingga menghasilkan keputusan yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Ketokohan Djafruddin Prawira Negara bagi perjuangan bangsa Indonesia sehingga ia dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah adalah A. Memimpin delegasi Republik Indonesia dalam perundingan merebut Irian Barat, Papua dari tangan Belanda. B. Memimpin delegasi Republik Indonesia dalam perundingan konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949. C. Menduduki beberapa jabatan penting sekaligus pada masa revolusi, yaitu Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian. D. Memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi ketika ibu kota Yogyakarta diduduki Belanda. Baik, silakan di post jika ingin menjawab sendiri. Ya, jawabannya adalah D. Di samping perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan secara fisik dengan mengangkat senjata, para tokoh pejuang Indonesia juga menempuh jalur diplomasi, walaupun pada setiap kesepakatan yang dihasilkan seringkali diingkari Belanda, misalnya pada perundingan Linggarjati, kemudian pada perundingan Renville. Pada waktu itu disepakati beberapa hal dalam perundingan Renville. Namun pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2. Belanda berhasil menduduki ibu kota Republik Indonesia, Yogyakarta. Para pemimpin Indonesia seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Sebelum Yogyakarta jatuh, pemerintahan Republik Indonesia telah membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau disingkat dengan PDRI di Sumatera Barat. PDRI ini dijalankan oleh Mr. Djafruddin Prawira Negara. Dalam hal ini, Mr. Djafruddin Prawira Negara telah berjasa memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi.
Sumatera Barat ketika ibu kota Yogyakarta dikuasai Belanda. Selain ini, banyak juga peran yang pernah dijalankan oleh Mr. Jafruddin Prawira Negara. Nomor 3. Tokoh-tokoh pendiri Republik Indonesia yang pernah memaparkan konsep negara kesatuan adalah A. Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Hajar Ahmad Dahlan. B. Muhammad Yamin, Djokraminoto, dan S. K. Trimutri. C. Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. D. Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Ya, silakan di-pause. Oke, lanjut. Jawabannya adalah C. Negara Indonesia adalah suatu negara persatuan yang tidak terpecah-pecah, dibentuk di atas dan di dalam bangsa Indonesia yang tidak terbagi-bagi. Pemikiran tentang negara kesatuan dari para pendiri negara dapat dijumpai dalam sidang BPU PKI. Ada 3 tokoh pendiri negara yang pernah memaparkan konsep negara kesatuan dalam sidang BPU PKI tersebut, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Lanjut ke soal berikutnya. Di awal Perang Dunia II, Jepang memberikan janji kepada bangsa Indonesia di bawah ini kecuali A. Memberikan kemudahan menjalankan ibadah, B. Memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia, C. Memperbolehkan Indonesia Raya dinyanyikan setelah lagu Kimigayo, D. Menjalankan sistem pemerintahan berdikari. Ya, silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah D. Dalam kependudukannya di Asia seperti Indonesia, Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A. Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Dalam upaya menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang juga menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia, antara lain A. Memberikan kemudahan dalam melakukan ibadah, kemudian memperbolehkan pengibaran bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang, kemudian memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia, dan memperbolehkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Jepang menggunakan sistem pemerintahan berdikari dalam menjalankan pemerintahan di daerah kependudukannya. Berdikari berarti berdiri sendiri. Maksudnya, pemerintah pusat tidak banyak berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasukan di daerah kependudukannya. Lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan yang tepat tentang perkembangan politik di negara Asia dan Afrika setelah Perang Dunia II. 1. Bangsa-bangsa Asia dan Afrika memperoleh kemerdekaan karena ditinggalkan oleh penjajahnya yang akibat Perang Dunia II. Pernyataan kedua, keunggulan militer Eropa semakin diakui di mata bangsa-bangsa Asia dan Afrika karena kemenangan Perang Dunia II oleh pihak sekutu. 3. Ideologi demokrasi liberal dan komunisme tersebar ke negara-negara Asia dan Afrika. 4. Jepang diakui oleh sekutu sebagai salah satu negara besar yang sejajar. Option pilihan jawaban A 1, 2, dan 3, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 4. Baik, jawaban yang benar adalah D. Dalam kependudukannya di Asia seperti Indonesia, Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A.
kunci jawaban yang tepat yaitu D. Penjelasannya, Perang Dunia II berlangsung dari tahun 1939 sampai 1945 yang melibatkan semua kekuatan besar dunia. Melalui terbentuknya dua aliansi militer yang saling bertentangan, yaitu aliansi militer poros dan sekutu. Aliansi militer poros terdiri dari negara Jerman, Jepang, Italia, Hongaria, Rumania, Bulgaria, dan negara-negara lainnya. Sementara aliansi militer sekutu terdiri atas negara Uni Soviet, Amerika Serikat, Imperium Britania, Tiongkok, dan negara lainnya, termasuk Belanda. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh pihak sekutu. Lanjut, soal berikutnya. Berkembangnya semangat kebangsaan Indonesia pada masa pergerakan nasional dipelopori oleh kalangan pribumi terdidik. Di antaranya 1. Guru, 2. Dokter, 3. Wartawan, 4. Pegawai pemerintah. Option pilihan jawaban A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4. Jadi dari pilihan pernyataan atau kata profesi yang ada di soal, kita disuruh untuk memilih mana di antara mereka yang menjadi penggerak atau menjadi pelopor dari kalangan pribumi yang berkembang itu pada saat masa pergerakan nasional atau para pelopor yang mempelopori semangat pergerakan nasional. Ya, silakan di pause. Jawabannya adalah jawabannya adalah A. Pembahasan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik etis atau politik balas budi pada tahun 1901. Tujuannya yaitu memperbaiki kehidupan masyarakat yang dijajah. Kebijakan yang dikeluarkan terdiri dari 3 bidang, yaitu irigasi, transmigrasi, dan pendidikan. Dengan kebijakan pendidikan ini semakin banyak orang pribumi terdidik yang kemudian mempelopori gerakan pendidikan, sosial, dan politik. Pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Munculnya para tokoh pemimpin pergerakan nasional ini berasal dari kalangan guru, wartawan, dan dokter. Sedangkan rakyat pribumi yang menjadi pegawai pemerintah Belanda atau disebut ambtenaar bukan termasuk sebagai tokoh pelopor kebangkitan nasional. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki ekonomi pada masa demokrasi terpimpin meliputi 1. Kebijakan gotong royong, 2. Kebijakan semesta, 3. Kebijakan inflasi, 4. Kebijakan devaluasi. Option pilihan jawaban A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4. Silakan mana pilihan jawaban yang tepat terkait dengan kebijakan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin. Ya, jawabannya yang benar adalah D.
Pada soal ini yang ditanyakan adalah kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pilihannya yang disediakan yaitu kebijakan gotong royong, kebijakan semesta, kebijakan inflasi, dan kebijakan devaluasi. Adapun analisis opsi soal yang pertama, kebijakan gotong royong merupakan kata kunci atau ciri dari sistem ekonomi Pancasila. Sementara pada demokrasi terpimpin memberlakukan sistem ekonomi terpimpin. Berarti jawabannya bukan kebijakan gotong royong. Kedua, kebijakan semesta. Kebijakan semesta merupakan kebijakan dalam sistem pertahanan pemerintah yang sekarang sudah resmi memberlakukannya. Kemudian yang ketiga, kebijakan inflasi. Kebijakan inflasi bukan merupakan sebuah kebijakan, namun istilah yang digunakan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau peristiwa di mana harga-harga barang secara umum sedang mengalami kenaikan. Dan keempat, kebijakan inilah yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin, yaitu kebijakan devaluasi. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi mata uang Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Apa itu kebijakan devaluasi? Kebijakan devaluasi adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang asing. Faktor ekonomi yang memicu berakhirnya pemerintahan Orde Baru adalah faktor yang pertama, 1. Dunia perbankan dilanda kredit macet yang parah. 2. Meningkatnya pemutusan hubungan kerja atau PHK. 3. Anjloknya nilai ekspor dan kelangkaan surat utang. 4. Menurunnya inflasi, ketidakstabilan politik. Pernyataan atau opsi pilihan jawaban yang ada yaitu A, 1, 2, dan 3. Jadi faktor 1, 2, dan 3. B, 1 dan 3. C, 2 dan 4. D, 4. Silakan dipilih jawabannya. Jawaban yang benar adalah B. Pada masa pemerintahan Orde Baru dimulai dari tahun 1966 dan berakhir pada tahun 1998 atas desakan mahasiswa. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya B.J. Habibie. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru ini karena dipicu oleh krisis di berbagai bidang, yaitu di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Faktor ekonomi yang memicu berakhirnya pemerintahan Orde Baru adalah terjadinya krisis global sehingga berimbas pada krisis ekonomi di dalam negeri. Kondisi nilai tukar rupiah yang anjlok terhadap dolar Amerika Serikat menimbulkan dampak ekonomi yang luas seperti dunia perbankan dilanda kredit macet yang parah, kemudian anjloknya nilai ekspor dan kelangkaan surat utang. Oke, baik. Pembahasan ini atau soal ini adalah soal terakhir untuk video kali ini. Silakan diulang-ulangi dan dipelajari kembali materi yang telah kami sampaikan. Semoga dengan banyaknya latihan bisa menambah wawasan, pengetahuan, serta kematangan kita dalam menjawab setiap soal yang akan kita dapatkan nanti.
Saya kira dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.